Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit tentang karbohidrat. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Nisrina dengan NIM 2003511000022. Selanjutnya Desti Yulia Radika Prameswari dengan NIM 2003511000024. Dan saya sendiri Dwi Lemban Gaul 2003511000032. Karbohidrat yaitu senyawa kimia yang paling melimpah di bumi, terdiri atas unsur C, H, dan O. Karbohidrat terbagi menjadi dua jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Adapun manfaat karbohidrat itu sebagai berikut. Yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan kalori, yang ketiga mengurangi risiko penyakit, yang keempat sebagai cadangan makanan, yang kelima sebagai pemanis alami, yang keenam sebagai penyusun asam nukleat, dan yang ketujuh hormon dan antibodi. Klasifikasi karbohidrat. Yang pertama monosakarida. Monosakarida yaitu karbohidrat paling sederhana dan tidak dapat diuraikan menjadi karbohidrat lain. Penggolongan monosakarida berdasarkan gugus karbonil dibagi menjadi dua, yaitu aldosa atau dengan gugus fungsi aldehida dan ketosa atau dengan gugus fungsi keton. Yang kedua disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang berasal dari dua molekul monosakarida yang berikatan melalui gugus CH dengan cara melepaskan molekul air. Macam disakarida antara lain sukrosa, maltosa, dan laktosa. Yang ketiga polisakarida. Polisakarida yaitu rantai panjang dan berulang yang terdiri dari beberapa monosakarida. Polisakarida yang sering digunakan yaitu amilum, glikogen, dan selulosa. Karbohidrat. Yang pertama ada pati, termasuk dalam karbohidrat kompleks sehingga tidak dapat dipecah secara cepat di dalam tubuh. Terdapat pada makanan yang berasal dari biji-bijian, sayuran, dan kacang-kacangan serta makanan bertepung. Kedua ada serat yang terdapat pada makanan berasal dari tanaman. Serat terbentuk atas selulosa dan baik untuk melancarkan proses pencernaan. Yang ketiga adalah gula yang diperoleh secara alami dari berbagai makanan seperti fruktosa pada buah, laktosa pada susu, dan sukrosa pada gula pasir. Gula dapat dicerna dengan mudah oleh tubuh dan meningkatkan gula darah serta menghasilkan energi lebih cepat. Kemudian ada glikolisis yang merupakan proses penguraian gula dengan 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat berkarbon. Proses glikolisis tergolong sederhana namun memiliki peran penting bagi kesehatan. Apabila prosesnya tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diabetes, kanker, dan penyakit degeneratif berupa Alzheimer. Kemudian ada siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Adalah salah satu reaksi yang dihasilkan dari serangkaian reaksi metabolisme sel mitokondria yang menyebabkan katabolisme asetil residu dan melepaskan setara hidrogen yang menyebabkan pelepasan dan penjebak ATP melalui oksidasi untuk memenuhi kebutuhan energi jaringan. Kemudian ada tahapan siklus Krebs, yaitu asam pirufat dari proses glikolisis selanjutnya masuk ke siklus Krebs setelah bereaksi dengan NAD+ dan koenzim A atau CoA membentuk asetil-CoA. Dalam peristiwa ini CO2 dan NADH dibebaskan perubahan kandungan C dari 3C pirufat menjadi 2C. Selanjutnya reaksi antara asetil-CoA dengan asam oksaloasetat dan terbentuk asam sitrat. Dalam peristiwa ini CoA dibebaskan kembali. Asam sitrat dengan NAD+ membentuk asam alfa ketoglutarat dengan membebaskan CO2. Selanjutnya peristiwanya agak kompleks yaitu pembentukan asam suksinat setelah bereaksi dengan NAD+ dengan membebaskan NADH, CO2 dan menghasilkan ATP setelah bereaksi dengan ADP dan asam fosfat anorganik. Kemudian asam suksinat yang terbentuk kemudian bereaksi dengan FAD dan membentuk asam malat dengan membebaskan FADH2. Selanjutnya asam malat
bereaksi dengan NAD+ dan membentuk asam oksaloasetat dengan membebaskan NADH karena asam oksaloasetat akan kembali dengan asetil-CoA seperti langkah kedua. Dapat disimpulkan bahwa siklus Krebs merupakan tahap kedua dalam respirasi aerob yang mempunyai 3 fungsi, yaitu menghasilkan NADH, FADH2, ATP, serta membentuk kembali oksaloasetat. Oksaloasetat ini berfungsi untuk siklus Krebs selanjutnya. Dalam siklus Krebs dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Siklus Cori. Siklus Cori merupakan interaksi antara glikolisis dan gluconeogenesis. Siklus Cori biasa terjadi antara sel otot lurik dan organ hati. Oleh karena otot lurik pada saat berkontraksi akan mendifusikan asam laktat dan asam pirufat keluar menjadi sirkulasi darah. Tahapan siklus Cori. Glukosa yang dihasilkan akan dibawa ke otot melalui darah dan terjadi proses glikolisis di otot dengan hasil akhir berupa laktat. Laktat yang terbentuk di otot akan dibawa ke hati melalui pembuluh darah dan digunakan untuk proses gluconeogenesis yang terjadi di hati, dengan hasil berupa glukosa yang kemudian digunakan oleh otot dan proses pun berulang kembali. Pemanfaatan karbohidrat di dunia perikanan kelautan. Yang pertama, sebagai sumber energi yang lebih murah daripada protein sehingga dapat menekan biaya pakan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pemanfaatan protein pakan untuk pertumbuhan. Yang ketiga, Cahyoko pada 2011 dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemberian pakan berupa karbohidrat menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.